Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Di video ini kita akan membahas materi mengenai sel. Apa yang dimaksud dengan sel itu? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel ditemukan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellule, yang berarti kamar-kamar kecil. Komponen kimiawi sel dibagi menjadi dua, zat organik dan zat anorganik. Zat organik yang pertama, karbohidrat, berfungsi sebagai sumber energi. Protein berfungsi sebagai pembentuk organel sel. Ketiga, lemak, berfungsi sebagai cadangan energi. Dan yang keempat, asam nukleat, berfungsi sebagai pengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Sedangkan zat anorganik diantaranya ada air, berfungsi sebagai pelarut bahan organik dan anorganik, serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Kedua, vitamin, berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Ketiga, mineral, berfungsi sebagai aktivitas metabolisme sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua, sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran. Contohnya hewan uniseluler seperti bakteri, paramecium, dan lain-lain. Sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel. Sel eukariotik hanya terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Tiga bagian utama yang menyusun sel: membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Membran sel yaitu lapisan pembatas antara inti sel dan lingkungan luarnya. Fungsinya sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah dari luar sel ke dalam sel. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel dan terletak di luar sel. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa organel sel. Organel sel yang pertama ada nukleus. Nukleus berfungsi mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme sel. Kedua, retikulum endoplasma, yaitu sebuah sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein, ditempatkan di membran sel dan di luar sel. Retikulum endoplasma halus sebagai tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. Badan Golgi merupakan kantong pipi bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Fungsi dari badan Golgi yaitu memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau
sel. Mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerosol. Lisosom merupakan vesikel membran berkantung yang mengandung enzim-enzim hidrolitik yang bekerja pada kondisi asam. Lisosom berfungsi mencerna makromolekul secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Lisosom terdapat pada sitoplasma dan terikat pada retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi untuk melangsungkan sintesis protein. Peroksisom berfungsi dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat dan dalam perubahan purin dalam sel. Selanjutnya, mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi dalam pembelahan sel. Mikrofilamen berfungsi sebagai gerakan atau aliran sitoplasma. Selanjutnya ada plastida. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida terdiri dari kloroplas, yaitu organel mengandung klorofil, kloroplas. Plastida berwarna kuning jingga dan merah karena mengandung karoten, leukoplas, plastida yang tidak berwarna. Plastida berfungsi sebagai tempat fotosintesis, perubahan warna, dan meningkatkan penyimpanan cadangan makanan. Vakuola berfungsi sebagai tempat metabolisme dan tempat penyimpanan cadangan makanan. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Sentriol memiliki jumlah sel sepasang disebut sentrosom. Fungsi dari sentriol yaitu untuk membentuk tiang mitosis pada sel hewan tinggi, memiliki fungsi sebagai pusat pengorganisasian mikrotubula yang menjadi peristiwa penting di dalam proses seluler utama, yakni pembelahan sel dan juga pembentukan flagela. Dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel merupakan lapisan di luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Fungsi dari dinding sel yaitu menjaga tekanan turgor, memberikan bentuk pada sel, dan menjaga bentuk sel.